Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, pada pembelajaran online kali ini kita akan belajar matematika kelas 4. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang buka buku matematikanya. Kita buka halaman 18. Kali ini kita akan belajar desimal. Mengenal bilangan desimal. Oke, sebelum kita mengenal bilangan desimal, apa sih desimal itu? Jadi, pecahan desimal itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Jadi kan ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Bilangan desimal itu seperti apa sih, Bu? Kita lihat di sini contohnya ya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. 1/10, 3/10, 11/10, dan seterusnya. Pecahan-pecahan di atas memiliki penyebut 10, 100, dan 1000. Pecah-pecahan seperti itu dapat diubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita lihat di sini. Oke, kita lihat contohnya di sini. Pecahan berpenyebut 10. Jadi 1/10 adalah merupakan bentuk pecahan. Bentuk desimalnya yaitu 0,1. Kenapa 0,1? Karena per 10. Jadi di belakang koma ada satu angka ya. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti per 100 seperti ini ya. 1/100 bentuk desimalnya yaitu 0,01 ya. Kenapa 0,01? Karena di belakang koma dua angka. Jadi kalau dua angka di belakang koma yaitu per 100 ya. Selanjutnya 1/1000. Berarti bentuk desimalnya yaitu 0,001. Jadi kalau di belakang komanya terdapat 3 angka, itu artinya per 1000 ya. Ingat-ingat ya. Jadi koma di sini artinya bentuk desimal atau tanda desimal. Tanda desimal itu fungsinya untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya ya. Diingat-ingat. Sekarang Ibu berikan contohnya lagi ya. Seperti ini contohnya. 0,3. Ini adalah bentuk desimal. Terus bentuk pecahan biasanya yaitu berapa? 3/10. Kenapa per 10? Karena ada koma dan di belakang koma terdapat satu angka yaitu 3. 3-nya kita taruh di sini ya. 10-nya ini dari koma 3 ya. Selanjutnya contoh lagi 2/75 merupakan pecahan desimal. Pecahan biasanya seperti apa, Bu? Pecahan desimalnya yaitu seperti ini. 2,75. Ingat, kalau ada angka
2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Jadi ini kita taruh di sini 275 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma terdapat 2 angka, yaitu 7 dan 5 ya. Selanjutnya Ibu kasih contoh lagi. Contohnya 3,745. Ini adalah pecahan desimal. Terus seperti apa pecahan biasanya? Pecahan biasanya yaitu kita lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka ya? 1, 2, 3. Kalau 3 angka berarti per 1000. Kita tulis seperti ini. Ini angka ini semuanya kita pindahkan di sini. 3, 7, 4, 5 per 1000. Oke ya. Jadi yang perlu diingat adalah kita lihat di belakang koma ini terdapat berapa angka. Kalau cuma 1 berarti per 10. Kalau di belakang koma terdapat 2 angka berarti per 100. Kalau di belakang koma terdapat 3 angka berarti per 1000. Ingat ya, ini catatannya. Kalau ada angka di belakang koma terdapat 1 angka, yaitu ini, dia berarti per 10 ya. Ingat, per 10. Jadi angka 3-nya kita keluarkan per 10 ya. Selanjutnya, kalau terdapat 2 angka di belakang koma berarti per 100. Jadi ini dikeluarkan semua. 200,75 berarti 275 per 100 ya. Selanjutnya, kalau di belakang koma terdapat 3 angka berarti per 1000. Berarti caranya yaitu kita keluarkan terlebih dahulu ini angkanya semua, kita taruh di sini, kemudian per 1000. Oke, sampai di sini apakah sudah paham atau belum? Mudah-mudahan sudah paham ya cara menentukan bilangan desimal. Oke, selanjutnya kita buka halaman 19. Di halaman 19 kita akan membahas mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000 dan seterusnya. Terus cara keduanya yaitu membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Oke, sekarang akan Ibu berikan contohnya. Anak-anak lihat halaman 20 ya. Kita perhatikan contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini contohnya, ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk desimal. 1/4 adalah pecahan biasa. Ya, jadi caranya yaitu yang pertama mengubah penyebutnya menjadi per 100. Kenapa per 100? Karena per 100 itu habis dibagi 4 ya. Jadi kalau seumpama 10 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa kan? Jadi kita ambil per 100 ya. Oke, sekarang kita kerjakan caranya. Yang pertama, 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan, karena 4 dibagi 10 tidak bisa Bu,
atau 10 dibagi 4 kan nggak bisa, jadi kita ambil per 100. 100 dibagi 4 ada berapa? 25. Kita tulis di sini 25 per 25 sama dengan 1 kali 25 per 4 dikali 25 sama dengan 1 dikali 25 per 4 kali 25 100. Oke, sampai di sini. Ini adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Kemudian bilangan desimalnya seperti apa? Jadi kita lihat di sini. 25 ini berapa angka? 2 angka ya. Jadi kita keluarkan di sini begini. Koma. 2 angka kita keluarkan di sini 25. Selanjutnya keluarkan nolnya di sini. Oke. Jadi 1/4 dirubah menjadi bentuk desimal adalah 0 atau 0,25. Kenapa 0,25? Karena kita lihat di sini per 100. Terus ini penyebutnya adalah 25 ya. Selanjutnya kita akan pakai cara yang kedua, yaitu cara kedua adalah pembagian atau porogapit ya. Caranya seperti ini. 1/4 sama dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Kita kasih 0 di sini. 10 dibagi 4 bisa tidak? Bisa, Bu. Berarti di sini 0 ya. Oke, 10 dibagi 4 2. Masih ada sisa tidak? Masih, Bu. 2 dikali 4 8. 10 diambil 8 berapa ya? Hasilnya 2. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Kita kasih 0. Tapi tidak usah dikasih koma lagi di sini, tidak usah ya. Jadi tetap 20 dibagi 4 berapa? 5. Tulis di sini 5. 5 dikali 4 20. Dikurangi 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Hasilnya sama ya dengan yang cara yang pertama. Oke, dari cara yang pertama dan kedua kalian bisa pilih mana yang lebih mudah atau mana yang lebih kalian pahami. Oke, selanjutnya buka halaman 20. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dijadikan desimal. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya di buku matematika halaman 20 ya. Yang ini cara mengerjakannya. Contoh, ubahlah 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 1/4 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Seperti ini. Pecahan biasa 1 dikali 4. 1 dikali 4 ditambah 1/4 seperti ini. 1 dikali 4 4 ditambah 1/4 sama dengan 5/4 ya.
Jadi pecahan biasanya yaitu 5/4. Sekarang 5/4 kita rubah menjadi pecahan desimal. 5/4. 5/4. 4 ini bisa dibagi berapa ya? 10 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, Bu. Jadi 100 dibagi 4. Kalau 100 dibagi 4, hasil baginya habis atau tidak? Habis ya. Jadi kita gunakan per 100. Sama dengan, tulis kembali di sini 5/4 dikalikan 100 dibagi 4 berapa ya? 25. Terus per 25 sama dengan 5 kali 25 berapa? 125 sama dengan 4 kali 25 100 sama dengan, ayo ingat, kalau per 100 berarti di belakang koma ada berapa angka ya? Ada 2 angka. Caranya seperti apa? Caranya 1, 2, koma. Kita terus di sini 1,25 ya. Caranya seperti itu. Kenapa komanya di sini, Bu? Karena per 100 kita hitung dari sini 1, 2. Ingat, kalau 1/100 yaitu 1/100, bentuk desimalnya adalah 0,01 ya. Jadi kalau di belakang koma terdapat 2 angka, jadi dia per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Ingat ya. Oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan ini sudah paham belum? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ya. Selanjutnya kita akan merubah 1/4 menjadi pecahan desimal dengan cara yang kedua, yaitu memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan. Caranya seperti ini ya. 1/4 sama dengan satunya kita keluarkan terlebih dahulu. 1 ini adalah bilangan cacah ya, ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Ayo, tadi 4 itu habis dibagi berapa? 10 dibagi 4 habis tidak? Tidak, masih ada sisa. Berarti 100 ya. 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 ada berapa ya? Ada 25. Jadi di sini dikalikan 25. Seperti ini ya. Selanjutnya 1 di sini ya, di bawah ya, karena tidak cukup. Oke. Selanjutnya 1 dikali 25. 1 dikali 25, 25 per 4 dikali berapa? 25, hasilnya 100 sama dengan 1 ditambah, ayo ingat, 25/100 bentuk desimalnya yaitu, ada yang tahu tidak? Ayo, berarti 2 angka di belakang, 1, 2, koma. Jadi seperti ini ya. Yang ini kita keluarkan di sini 0,25 seperti itu, sama dengan 1,25
Sama tidak jawabannya dengan yang cara yang pertama? Ayo, sama ya. Hasilnya 1,25. Jadi 1/4 pecahan campurannya bisa dirubah menjadi desimal, yaitu 1,25. Dari cara yang pertama dan yang kedua, kalian bisa memilih salah satu mana yang lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Anak-anak lihat di buku paket halaman 21. Sekarang kita kerjakan caranya ya. Caranya yaitu yang pertama, rubahlah 0,46 menjadi pecahan biasa. Oke, caranya yaitu kita tulis di sini 0 atau 0,46 sama dengan 46-nya kita keluarkan ya. Sini per, ayo ada yang tahu per berapa? Ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100 karena terdapat 2 angka di belakang koma, yaitu ini ya, 1, 2. Oke, sekarang 46 per 100 kita sederhanakan terlebih dahulu. 46 per 100 kita sederhanakan terlebih dahulu, kita bagi 2 ya. Oke, sama dengan 46 dibagi 2 berapa ya? Ada 23 per 100 dibagi 2 50. Jadi 0,46 jika dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu hasilnya 23 per 50. Oke, sekarang kita bahas lagi contoh selanjutnya. Contoh dirubah menjadi pecahan campuran. Kita lihat contohnya 1,375. Rubahlah menjadi pecahan campuran ya. Caranya yaitu 1,375 sama dengan, kita keluarkan di sini 1,375 per, ayo per berapa? Kalau ada berapa? 3 angka di belakang koma, berarti per berapa? Ayo, per 1000. Kita tulis di sini per 1000. Ingat ya, ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Berarti per 1000 ya. Per 1000 sama dengan 1.375 per 1000. Kira-kira bisa dibagi berapa ya? Yang habis dibagi berarti 125 ya, karena 1000 dibagi 125 hasilnya habis ya kan. Jadi 1.375 dibagi 125. Kenapa 125? Karena 125 itu 1000 dibagi 125 habis. 1.375 dibagi 125 juga habis ya. Hasilnya 1.375 dibagi
125 yaitu 11 per 1000 dibagi 125 berapa? 8 sama dengan 11 per 8. Masih bisa disederhanakan lagi ya, yaitu 11 dibagi 8 ada berapa? Ada 1. Sisa berapa ya 11 dibagi 8? Ada 3 Bu, kita tulis 3 di sini. Sisanya per 8. Oke, jadi 1,375 adalah bentuk desimal, dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yaitu 1/3 per 8. Oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan ini, apa sudah paham atau belum? Kalau belum paham bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu persen. Ada yang tahu nggak lambang persen itu seperti apa? Lambang persen itu seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah lambang persen. Persen artinya per 100. Dengan kata lain, contohnya seperti ini, 20%, yaitu artinya sama dengan 20 per 100 ya. Perhatikan cara membacanya. 5% dibaca 5%, 20% dibacanya 20%. Kalau cara membacanya mungkin anak-anak sudah paham ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Halaman 23. Perhatikan contohnya. Untuk mengubah persen ke pecahan biasa, tulis bilangan sebelum tanda persen menjadi bilangan pembilang pecahannya dan 100 menjadi penyebut pecahannya, lalu sederhanakanlah pecahan tersebut. Sekarang kita perhatikan contohnya. Contohnya yaitu 20%, artinya 20 per 100 ya. 20 per 100 kita tulis di sini. Ini adalah mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Caranya yaitu 20% sama dengan 20 per 100 sama dengan kita. Oke, seperti ini caranya ya. Dibagi 20. Oke. 20 dibagi 20 berapa? 1. Dibagi 100 dibagi 20 berapa? 5. Jadi hasilnya yaitu 20% sama dengan, bila dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya yaitu 1/5. Kemudian kalau dirubah menjadi pecahan campuran seperti apa? Kita lihat contohnya lagi. 150%. Ayo, per berapa? Ingat, persen artinya per 100. Oke, jadi berapapun itu nominalnya, dia artinya per 100. Jadi 150 per 100 ya, sama dengan 150 dibagi, ayo, 150 dan 100 habis dibagi berapa? Dibagi 10 bisa. Tapi kita mau menyederhanakan Bu, jadi kita bagi
berapa ya? Kita bagi 50 ya. Kita bagi 50. 50. Sini juga 50 sama dengan 150 dibagi 50 berapa? 3. 100 dibagi 50 2. 3/2 bisa disederhanakan lagi, yaitu 3 dibagi 2 berapa? 1. Masih ada sisanya berapa? Sisanya 1. Di sini kita tulis 1 sisanya per 2. Jadi 150% bila dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yaitu 1/2 ya. Oke, tadi kan sudah persen dirubah menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Sekarang bagaimana mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen? Berarti kebalikannya ya. Ayo kita kerjakan. Kita lihat contohnya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu kita kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Caranya yaitu kalikan pembilang dengan 100 dan bagi dengan penyebutnya. Lalu tulis tanda persen setelah bilangan hasil pembagiannya. Kita lihat contohnya ya. 1/4 ini adalah pecahan biasa. Sekarang kita rubah menjadi per persen. Caranya yaitu 1/4 dikalikan 100% sama dengan, atau di sini tidak apa-apa, sama dengan 1 kali 100. 1 dikalikan 100 per 4 turun ya, sama dengan 1 dikalikan 100. Ada berapa? Ada yang tahu tidak? Nah, caranya begitu. 100 dibagi 4 berapa? 25 begini ya, sama dengan di sini ya. 1 dikalikan 25 berapa? 25. Karena ini sudah habis dibagi 100, jadi ini sudah tidak ada nilainya ya. Kemudian 1 dikali 25 adalah 25. Jadi hasilnya 1/4 jika dijadikan persen yaitu hasilnya 25%. Sekarang kita akan mengubah bentuk campuran ke dalam persen. Contohnya 1/2/5. Caranya seperti apa? Caranya kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 1 dikalikan 5 ditambah 2. 1 dikalikan 5 ditambah 2. 1 dikalikan 5, 5 ditambah 2/5 sama dengan 7/5. Oke, jadi ini sudah menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya 7/5 sama dengan 7/5 dikali 100% ya, berarti 7 dikali 100/5 sama dengan 100 dibagi 5 berapa ya? Ada yang tahu tidak? Tidak ya. Jadi begini caranya. 7 dikali 100, 700/5. 700 dibagi 5 berapa ya? Hasilnya adalah
140. Jadi hasilnya adalah 140% ya. Jadi 1/2/5 adalah bentuk campuran, kemudian dirubah menjadi persen, hasilnya yaitu 140%. Tapi caranya harus disederhanakan dulu menjadi pecahan biasa ya. Setelah menjadi pecahan biasa, yaitu ini, kita rubah menjadi persen dan hasilnya adalah 140%. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak paham ya apa yang Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas persen dari sekumpulan benda. Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut. Kita lihat contohnya. Contoh soalnya yaitu 5% dari 40 siswa adalah titik-titik. Caranya yaitu 5% dikali 40 sama dengan, ingat 5% itu adalah apa? 5/100, karena persen itu artinya per 100. Kita tulis di sini. Kemudian dikalikan 40 sama dengan 5 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 5 dikali 40 berapa? 200 per 100 sama dengan 200 dibagi 100 berapa? 2. Jadi hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 5% dari 40 siswa adalah 2 ya. Oke, sampai di sini sudah paham atau belum? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke, cukup sekian penjelasan materi matematika kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada anak-anak yang belum paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan pada Ibu atau diputar kembali videonya ya, biar supaya anak-anak lebih paham lagi. Jadi kalau lihat videonya jangan cuma sekali, tapi kalau tidak paham boleh diputar kembali ya. Oke. Ibu akhiri materi pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.